Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang insya Allah sekarang akan belajar mengenai tentang dasar-dasar komputer atau pengenalan komputer ya. Ini sebenarnya Bapak sama saja ya, pembelajaran yang ebook yang Bapak berikan dengan PowerPoint ini ya, slide PowerPoint ini, karena di slide PowerPoint ini Bapak dirangkum lagi supaya bisa menjelaskan kembali ke anak-anak seperti itu. Namun anak-anak untuk referensi bisa belajar di ebook yang Bapak berikan, insyaallah sama seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja anak-anak mengenai tentang TIK ya, dasar-dasar komputer. Harus anak-anak ketahui dulu ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak terapkan. Yang pertama yaitu anak-anak harus mengetahui pengertian dasar dari komputer tersebut, lalu mengenal hardware komputer apa saja, lalu mengetahui fungsi hardware komputer apa saja, mengetahui konsep komputer baik itu hardware, software ataupun brainware ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, Nana harus bisa bahkan kalau ini dapat merakit komputer. Nah, ini tujuan pembelajaran di bab pertama yaitu mengenai tentang dasar-dasar komputer. Oke, kita lanjut saja. Secara pengertian atau secara definisi, bahwa komputer itu adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bersinkronisasi atau saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Ini secara definisi ya. Namun secara bahasa Latin bahwa komputer disebut juga dengan compute atau derajation ya, yang artinya adalah penghitungan aritmatika seperti itu. Lalu yang ke definisi yang kedua, sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis. Karena apa? Karena di dalamnya ada fungsi yaitu input, proses, output ya, berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepada sistem tersebut. Nah, ini merupakan yang tadi Bapak sampaikan itu merupakan dari pengertian dasar komputer seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti anak-anak insyaallah harus Bapak sampaikan juga mengenai tentang hardware, apa itu hardware, apa itu software atau apa itu brainware ya, secara konsep. Nah, ini merupakan tritunggal yang tidak bisa dipisahkan. Hardware, software ataupun brainware itu merupakan tritunggal ya. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Artinya, misalkan seperti apa namanya, menginstal sesuatu atau merekam sesuatu kepada sistem tersebut. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan ataupun pekerjaannya. Nah, ini ada sejarah dari perkembangan komputer yang dari waktu ke waktu sehingga komputer bisa menggenerasi bahkan sampai bisa berkembang sampai masa sekarang ya, zaman sekarang. Karena dari masa ke masa, dari generasi ke generasi itu banyak perkembangan yang mungkin anak-anak belum ketahui. Nah, yang pertama itu ada di generasi pertama yaitu ada perangkat yaitu namanya tabung hampa udara ya. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai penguat sinyal. Nah, ini kenapa disebut dengan generasi apa? Disebut dengan perangkat komputer karena tabung hampa udara itu merupakan eh, sistem atau aplikasi di mana sistem itu merupakan sebuah
analikal aritmatika ya, atau sebuah penghitungan. Pada awalnya tabung hampa udara atau disebut juga dengan vacuum tube itu digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Outputnya adalah sebagai penguat sinyal. Bahan bakunya itu terdiri dari kaca ya, sehingga banyak memiliki, kalau dilihat dari kelemahannya itu mudah pecah ya, mudah menyalurkan panas. Nah, panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain sehingga ada komponen yang berfungsi sebagai pendingin ya. Nah, kalau kita lihat vacuum tube ini yang seperti di gambar ya. Nah, ini ada banyak kaca ya, dimana kaca ini adalah hampa udara, sehingga dari hampa udara itu bisa menghasilkan sebagai penguat sinyal. Nah, dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar. Nah, itu zaman dulu perangkat komputer itu besar-besar ya. Beda dengan halnya dengan masa sekarang. Karena masa sekarang dengan berbagai penelitian atau berbagai riset sehingga semakin masa ke masa itu semakin kecil dan mudah dibawa kemana-mana atau disebut dengan portable ya. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama yakni ENIAC ya, itu selesai dibuat. Nah, ini komputer pertama itu ada di tahun 1946 ya. Tahun 1946 yakni disebut dengan ENIAC. Nah, pada komputer tersebut itu terdiri dari 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. Nah, ini anak-anak bisa bayangkan ya, berat dengan 30 ton itu seberat apa ya, mungkin luar biasa. Kalau misalnya kita lihat dengan ton ini lebih berat dibandingkan ini, bahkan kalau kita lihat pangkatnya mungkin besar ya. Nah, ini ukurannya kita lihat besar ya, dan memerlukan ruangan tersendiri pada perangkat tersebut. Nah, lalu generasi kedua pada perangkat komputer itu ada yang namanya transistor ya. Merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya yaitu terdiri dari 3 lapis, yang ada basic, ada kolektor, ada emitter. Nah, ini nanti di transistor itu kan ada kaki ya. Ada kakinya itu disebut ada kaki basic, ada kaki kolektor, dan ada kaki emitter. Nah, tiga elemen ini, tiga kaki ini merupakan sebuah transistor ya. Transistor itu singkatan dari transfer resistor ya, transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan tersebut. Maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat transistor, sebenarnya ada banyak macam transistor ya. Ada banyak macam transistor. Nah, ini ya yang kita lihat ada 4. Ini adalah merupakan komponen-komponen elemen transistor di masuk pada perangkat komputer di generasi kedua gitu. Nah, dengan demikian jadi fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal ya. Ini hampir sama dengan vacuum tube tadi. Nah, hanya di generasi kedua ini dikembangkan dengan adanya transistor atau transfer resistor. Nah, ini fungsinya sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, maka transistor mempunyai banyak keunggulan. Seperti misalkan tidak mudah pecah. Kalau tadi kan vacuum tube mudah pecah ya. Sedangkan untuk di transistor ini tidak mudah pecah. Bahkan tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Makanya dari setiap pengembangan dari masa ke masa, komputer bisa kita kategorikan ukurannya bisa lebih kecil dibandingkan zaman dulu ya. Nah, lalu di tahun 1960 IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas, mulai beredar di pasaran.
komputer IBM 7 yang pertama dibuat itu adalah komputer IBM 7090, yaitu buatan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Nah, kita bisa lihat gambar di bawah ini ya. Ini merupakan perangkat komputer yang di dalamnya merupakan sudah digunakan perangkat-perangkat seperti transistor tersebut. Nah, komputer ini ya, kita lihat di gambar bawah. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan, baik itu bersifat yang ilmiah ataupun bersifat yang komersial ya. Karena kecepatan atau kemampuan yang dimiliki komputer IBM 7090 ini dulu di zamannya atau di masanya itu sangat populer ya. Nah, komputer generasi kedua ini itu adalah IBM seri 1400 NCR seri 304 Mark 4 atau dari Mark 4 ataupun Honeywell model 800. Nah, lalu sekarang ada lalu di zamannya perkembangan komputer di generasi ketiga itu semakin kecil ya, yang asalnya transistor semakin kecil. Bahkan sekarang ada yang namanya prosesor dari soket tersebut. Nah, ini konsepnya semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Akhirnya memacu peneliti untuk terus melakukan berbagai penelitian. Nah, ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Nah, sekuil silicium ya, yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan ini disebut sebagai IC ya, atau disebut dengan integrated circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Nah, kalau di generasi pertama itu ada vacuum tube komponen perangkatnya. Lalu di generasi kedua ada transistor atau transfer resistor. Lalu di generasi ketiga yaitu dikembangkan lagi ya. Dari ribuan transistor itu bisa disatukan sehingga akan menghasilkan sebuah kesatuan disebut dengan IC. IC itu apa? IC itu adalah integrated circuit atau disebut dengan chip ya, IC chip, yang merupakan ciri khas komputer dari generasi ketiga seperti itu. Nah, lalu sekarang masuk ke generasi keempat. Generasi keempat ini merupakan mikroprosesor ya, merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Bayangkan ya, kalau misalkan dari generasi pertama belum berkembang, itu masih menggunakan vacuum tube ya. Nah, berapa banyak vacuum tube yang harus kita gunakan? Tetapi karena adanya perkembangan demi perkembangan, bahkan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, ini bisa bisa dikembangkan sehingga menjadi sebuah mikroprosesor ya. Di dalam mikroprosesor itu ada semacam chip ribuan IC ya. Nah, bentuknya semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat, maka harganya pun ditawarkan semakin murah. Karena apa? Karena dari perkembangan setiap zaman ke zaman. Nah, mikroprosesor ini merupakan awal kelahiran komputer personal. Nah, ini sudah ada komputer itu di dalam bentuk personal ya. Jadi di tahun 1971 ini maka lahirlah yang namanya perangkat komputer secara personal. Jadi ini bisa mudah lebih digunakan oleh kalangan banyak ya. Perusahaan yang mengembangkan komputer ini yaitu perusahaan Intel Corp di generasi keempat ini ya, mengembangkan mikroprosesor pertama yaitu seri 4004 ya. IBM mulai mengeluarkan personal komputer di tahun 1981. Maka setelah pengembangan atau riset ya dari Intel Corp, lalu IBM memasarkan secara keseluruhan di tahun 1981. Nah, maka di tahun 1981 ini itu sudah banyak yang menggunakan komputer. Nah, ini bentuknya ada yang seperti di bawah ya. Seperti di bawah ini. Lalu
sistem operasinya yaitu masih menggunakan MS-DOS ya, Microsoft System DOS ya. Kapasitasnya yaitu 16 bit. Nah, dikarenakan harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya, maka ini teknologinya pun lebih baik, serta nama IBM sendiri ini dilabel dengan nama IBM sendiri, dan di masanya itu di generasi keempat di tahun 1981-an komputer ini sangat populer seperti itu. Nah, lalu generasi berikutnya setelah generasi keempat muncullah LSI ya, atau disebut dengan Large Scale Integration ya, LSI. Nah, di generasi ini ya di masanya itu ini pengembangan dari LSI ini yaitu pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor ya. Jadi yang di generasi keempat itu banyak mikroprosesor, ketika pengembangan di masa berikutnya atau di generasi berikutnya cukup satu mikroprosesor. Namun di mikroprosesor tersebut banyak ribuan mikroprosesor yang dipadatkan seperti itu ya. Nah, selain itu juga ditandai munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Nah, ini kita bisa lihat ya macam-macam mikroprosesor semikonduktor. Ada tipe 8088, 286, 386, bahkan 486. Ini ada yang kecil sampai ada mikroprosesor yang besar ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor itu diantaranya ada Intel, ada Corporation, ada AMD, Motorola, ARM, dan lain-lain. Dan bahkan banyak perusahaan-perusahaan lain pun yang mengembangkan mikroprosesor. Nah, ini di generasi, bahkan ini LSI ini berkembang sampai generasi sekarang ya. Generasi sekarang di tahun milenium ya, tahun milenium 2000, dari tahun 2000 bahkan sampai tahun 2022 sekarang, 2021 sekarang seperti itu. Nah, ini konsep dasar dari komputer tersebut ya. Kalau kita lihat ini 1 2 3, ini kalau misalkan kita lihat secara fungsi, dilihat secara gambar. Nah, ini ada input, proses, bahkan sampai output ya, input, proses, output. Nah, inputnya itu sebagai input device, ini merupakan sebagai sebagai hardware ya, ke inputnya. Lalu prosesnya sama sebuah hardware, prosesnya di Central Processing Unit atau dengan kategorinya adalah CPU ya, Central Processing Unit. Lalu dengan di output device, sehingga akan menghasilkan sebuah apa yang kita diinputkan sistem I/O device ya, I/O device. Nah, ada perangkat lain atau fasilitas lain yang dibutuhkan oleh komputer ini, yaitu adalah software ya. Selain software ada juga brainware atau kecerdasan buatan ya. Nah, ini dari zaman ke zaman, dari CPU bahkan sampai laptop, kita lihat dari gambar tersebut ya. Nah, perangkat kerasnya perangkat komputer yang dapat disentuh secara fisik. Kita artikan dulu kata bahwa hardware itu disebut dengan perangkat keras ya. Hardware itu disebut dengan perangkat keras. Apa saja yang meliputi sebuah hardware ya, atau perangkat keras, yaitu perangkat komputer yang dapat disentuh secara fisik. Contoh misalkan seperti mouse ya. Mungkin di anak-anak punya komputer ya. Komputer itu meliputi ada mouse, ada keyboard, lalu ada monitor, lalu ada CPU. Nah, itu disebut dengan perangkat keras atau hardware ya. Perangkat keras atau hardware. Secara arti kata bahwa hardware itu adalah perangkat komputer yang dapat disentuh secara fisik. Lalu ada juga software atau disebut juga dengan perangkat lunak.
Nah, apa itu perangkat lunak dan apa itu ada software? Nah, software itu adalah program yang berisikan perintah-perintah yang menentukan operasi atau kerja yang akan dilakukan oleh sebuah komputer. Nah, ini beda beda halnya dengan hardware ya. Software ini beda halnya dengan hardware. Tetapi software ini adalah perangkat atau program atau aplikasi yang berisikan perintah-perintah yang menentukan operasi atau kerja yang akan dilakukan oleh komputer. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya misalkan seperti Microsoft Office. Nah, itu kan aplikasi. Microsoft itu kan Microsoft Office itu adalah aplikasi. Aplikasinya yaitu sebuah program, itu ada perintah misalkan untuk menulis, maka perintahnya untuk menulis teks. Lalu ada Excel misalkan untuk perhitungan, maka perintahnya untuk perhitungan. Nah, ini menentukan operasi kerja ini dilakukan oleh komputer nanti gitu. Nah, selain dua peranan tersebut, hardware dan software, ada juga brainware ya. Brainware itu adalah kecerdasan buatan ya. Nah, manusia yang terlibat dalam brainware ini secara definisi adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Nah, itu ya tiga peranan yang ada di sistem komputer: hardware, software, dan brainware. Nah, hubungan antara software, hardware, dan brainware. Nah, ini pasti dari ketiga ini pasti sangat ada ikatan. Dari ketiga ini pun pasti ada satu sama lain yang dibutuhkan. Ini tidak bisa dipisahkan ya antara hubungan software, hardware, dan brainware. Nah, perangkat keras, contoh-contoh dari perangkat keras atau disebut dengan hardware. Yang pertama yaitu adalah monitor ya, lalu mouse, lalu keyboard, mainboard, hard disk, memori, floppy disk. Kalau dulu floppy disk banyak ya digunakan, tapi kalau sekarang kebanyakannya menggunakan flash disk ya. Flash disk, printer, scanner, speaker, mikrofon, dan macam-macam VGA card, LAN card, sound card, TV card. Nah, ini merupakan hardware atau disebut dengan perangkat keras. Karena apa? Karena perangkat-perangkat yang mudah disentuh oleh fisik ya, seperti itu. Lalu ada mikroprosesor ya. Nah, mikroprosesor itu ini adalah perangkat yang paling utama atau disebut dengan otak dari CPU tersebut ya, pengolah data atau pengolah sistem dari CPU tersebut. Nah, dalam istilah teknik, mikroprosesor ini yang disebut dengan CPU. Ini yang disebut dengan otak dari komputer tersebut ya. Ini merupakan pusat dari pengolahan data di dalam komputer. Jadi data-data yang diinput, data-data yang ini diolah atau diproses oleh CPU atau Central Processor Unit. Nah, ini disebut dengan mikroprosesor. Dari mikroprosesor tersebut, nah terdiri dari bagian-bagiannya. Ada ALU ya, itu singkatannya adalah Arithmetic Logic Unit. Ada register-register, lalu ada control unit, lalu ada internal bus yang menghubungkan ketiganya. Nah, ini kalau semuanya perangkat-perangkat tersebut tersambung, maka komputer pun akan berfungsi dengan baik seperti itu ya. Nah, lalu hard disk. Nah, hard disk ini kalau kita lihat, nah ini adalah hard disk komputer atau hard disk CPU ya. Hard disk komputer ini di dalamnya ada semacam piringan atau cakram yang dimana fungsinya cakram itu bisa membaca data. Ya, selain membaca data juga bisa untuk menyimpan data seperti itu. Maka ya, secara fungsi hard disk ini yaitu untuk menyimpan data secara permanen. Dihubungkan melalui motherboard lalu dengan perantara kabel data ya. Nah, ini juga hard disk bisa digunakan secara internal ataupun penggunaan secara eksternal ya, seperti itu. Ada juga memori ya. Perangkat-perangkat pendukung dari CPU itu ada juga memori. Kalau tadi yang Bapak jelaskan hard disk, sekarang perangkat pendukung lainnya yaitu memori.
Nah, memori ini berguna untuk menyimpan data sementara, ya. Tetapi data sementaranya bukan ke data seperti hard disk ya, bukan secara hard disk. Tetapi penyimpan data sementaranya itu yaitu masuk ke kategori sistem, ya, kategori sistem. Makanya eh, seperti misalkan aplikasi yang membutuhkan grafis. Nah, maka memorinya harus ditentukan berapa kapasitas memori yang standar untuk digunakan untuk grafis. Nah, ini harus ditentukan. Makanya penyimpan datanya bukan ke penyimpan data seperti fungsi hard disk, tetapi penyimpan data ke sistem seperti itu ya. Lalu ada juga dari memori RAM ini, ya. Ini prosesor bekerja akan menghasilkan hasil sementara yang akan disimpan di RAM. Lalu di mana penempatan untuk RAM? Nah, ini RAM ini ditancapkan ada slot ya di motherboard ada slot sehingga slot RAM tersebut bisa menempel atau membaca memfungsikan peranan RAM tersebut ke motherboard tersebut. Nah, ini mengenai tentang memori RAM. Lalu ada juga yang namanya flash disk ya, atau disebut juga dengan pen drive. Ini sama dengan fungsi hard disk, yaitu untuk sebagai penyimpan data. Hanya saja ini perangkatnya lebih kecil. Hanya saja ini perangkatnya mudah untuk dibawa kemana-mana atau disebut dengan portable ya. Nah, ini adanya flash disk ini di tahun 2000 ya. Bahkan sekarang udah tahun 2021, berarti udah berkembang flash disk ini selama 21 tahun ya. Nah, ini pengganti, kalau kita lihat ini flash disk ini pengganti sebagai floppy disk. Kalau dulu di era sebelumnya, di masa sebelumnya, di tahun 2000 ke bawah, itu ada namanya floppy disk, belum ada flash disk ya. Nah, untuk pengembangan dari floppy disk yaitu flash disk seperti itu. Lalu ada juga komponen perangkat lainnya yaitu ROM BIOS. Atau ROM BIOS ini disebut dengan Read Only Memory Basic Input Output System ya. Nah, ini ROM BIOS ini merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan program inisiasi awal ketika komputer pertama kali dihidupkan. Ya, contohnya AMI, AWOD dan lain-lain. Lalu program dalam ROM BIOS ini tidak bisa dihapus, artinya sudah ditanam program secara permanen di ROM BIOS ini. Makanya secara pabrikan atau secara ketika diproduksi dari ROM BIOS ini udah tertanam program ya, sudah tertanam program sesuai dengan driver ROM BIOS yang sudah ditentukan. Ya, makanya kalau kita lihat ROM BIOS ini ada di dalam CPU atau di dalam motherboard. Nah, secara fisik ini terletaknya ada di dalam mainboard ya. Ada juga CD-ROM. Nah, CD-ROM ini kalau kita, nah ini ada gambarnya ya, ada CD-ROM di, kalau kita lihat di CPU ataupun di laptop pasti ada penempatan dari CD-ROM ya. Ada penempatan dari CD-ROM. Fungsinya buat apa? Fungsinya yaitu untuk membaca data yang tersimpan pada CD. Ya, karena kepingan CD itu kalau kita lihat itu bisa menyimpan visualisasi data. Baik itu visualisasi data media, visualisasi data gambar atau image, ataupun visualisasi data video dan lain-lain ya. Nah, ini di dalam CD ini terdapat laser yang berfungsi untuk menembakkan sinar ke permukaan CD. Jadi nanti di perangkat CPU atau perangkat laptop ya, itu ada laser. Laser itu yang memfungsikan berfungsi untuk nanti menembakkan, fungsinya itu untuk menembakkan sehingga ke permukaan CD sehingga akan membaca sistem program yang disebut dengan programnya itu satu. Kalau satu itu berarti membaca, kalau nol itu tidak membaca ya. Ini adalah merupakan bahasa komputer atau program ya. Nah, sehingga dari kalau misalkan terbaca device-nya ke satu, berarti CD tersebut dia akan menyimpan atau membaca data. Tapi kalau nol berarti fungsi tersebut artinya
sudah tidak terdeteksi gitu ya. Nah, ini kalau kita implementasikan, kalau kita gambarkan secara logika ya. Nah, ini ada gambar di bawah. Ketika kita si apa namanya si perangkat mengirimkan apa nginin laser mengirim laser ke permukaan CD, maka dia akan memantul. Dari sinar laser itu ya, itu menghasilkan sebuah intensitas rendah ya dari detektor, sehingga di situ akan ada pembacaan kapasitas bit. Apakah bit itu 1 atau 0? Kalau 1 berarti dia terbaca, berarti kalau 0 berarti dia tidak terbaca. Ya. Makanya ketika kita pengen menyimpan data itu diharuskan untuk burning. Ya, CD itu misalkan kok masih kosong, lalu kita pengen menyimpan data ke CD tersebut, maka ada yang namanya sistem burning. Artinya burning itu dibakar. Nah, dibakarnya ini memproseskan dari implementasi logika ini ya. Harus dibakar sehingga itu akan membacakan antara 1 atau 0. Seperti itu. Nah, ini merupakan dari perangkat yang namanya CD-ROM ya, CD. Nah, terus dari proses pembakaran ini, proses pembentukan penelempengan CD itu berlubang atau rata. Nanti kalau misalkan rata, berarti dia akan menghasilkan, ya. Tapi kalau misalnya bergelombang, berarti dia intensitasnya 0 dan akan menghasilkan bit 0 juga, seperti itu. Nah, lalu ini ada kartu grafis. Ya, kartu grafis ini kalau misalkan kita gemar untuk apa namanya aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan grafis, maka kita butuh untuk yang namanya PGA atau kartu grafik ya. Nah, bisa kita lihat kartu grafik ini di samping ya. Fungsinya untuk membantu membagi prosesor dalam proses data. Tapi ini divisualisasikan di monitor sehingga kalau untuk grafis maka kita harus membutuhkan perangkat yang namanya PGA card ya. Nah, tapi sekarang kebanyakan di komputer-komputer atau di laptop grafis ini atau PGA ini sudah onboard ya, sudah onboard. Nah, ini monitor. Fungsinya untuk menampilkan input proses output yang terjadi di dalam komputer. Ini monitor pun termasuk perangkat output ya. Ini ada printer, fungsinya untuk mencetak apa yang ada di komputer ke kertas. Ini juga sama, kategorinya termasuk output ya. Ini ada scanner. Scanner itu fungsinya sebagai alat input yang dapat mengubah gambar menjadi data yang disimpan di komputer. Nah, scanner ini biasanya menggunakan port USB ya. Ini juga termasuk perangkat input dan perangkat input ya kalau untuk scanner. Lalu ada juga speaker. Speaker ini untuk mengeluarkan data dari komputer dan mengubahnya menjadi suara atau bunyi ya. Ini fungsi dari speaker. Kalau ini speaker ini masuk kategori perangkat output. Lalu ada juga floppy drive ya. Nah, bisa kita lihat floppy drive di gambar tersebut ya. Ini sebagai penyimpan data yang bisa dihapus atau ditulis kembali. Isinya berupa pita yang dapat menyimpan efek magnet ya. Data disimpan dengan cara memagnetisasi pita di mana pola medan magnet tertentu mempresentasikan bit 1 ataupun bit 0 ya. Pembacaan data dan penyimpanan data sama caranya dengan hard disk. Nah, kalau untuk floppy drive ini sudah jarang digunakan. Makanya banyak beralih penyimpanan data ini ke hard disk ataupun flash disk ya. Ada juga keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk menginputkan data atau perintah ke komputer dengan secara ketikan ya. Lalu di dalamnya ada tombol-tombol di keyboard itu, yaitu fungsinya untuk yang seperti tadi, yaitu menginputkan data atau perintah. Jadi mengirimkan data deretan bit tertentu. Nah, setiap tombol itu mengirimkan deretan data bit yang unik karena masing-masing tombol itu ada kode-kode ASCII. Kode ASCII itu adalah peranan bit yang dikirimkan data. Nah, ini sudah tadi Bapak sampaikan kode ASCII ya. Nah, lalu ada MOS. MOS ini fungsinya untuk memasukkan perintah ke dalam komputer ya. Ke dalam komputer.
termasuk perangkat input kalau untuk mouse. Lalu selanjutnya ada mouse wireless. Kalau ini adalah mouse near mouse kabel ya. Kalau ini adalah mouse near kabel. Artinya sudah tidak menggunakan kabel, tetapi dia menggunakan wireless ya, menggunakan wireless. Nah, ini ada hierarki atau macam-macam prosesor ya, kode-kode prosesor. Ini boleh di anak-anak pelajari ya. Nah, ini bagian-bagian dari keyboard. Kalau misalkan kalian mendengar kata keyboard, nah inilah bentuk fisiknya ya. Bentuk fisik dari keyboard. Seperti itu. Ada slot untuk RAM, lalu ada penempatan untuk prosesor, lalu ada sistem pendingin di slot itu. Lalu ada colokan USB, ada colokan VGA, lalu ada juga untuk kabel power supply, lalu ada juga untuk slot untuk kabel dari hard disk ke mainboard dan lain-lain. Ini banyak kalau kita jelaskan ya. Nah, ini ya. Di sini ada kode, nanti anak-anak bisa lihat ya. Ada kode dan ada keterangannya juga. Insya Allah nanti PowerPoint-nya Bapak kirim ya. PowerPoint-nya Bapak kirim. Lalu ada kode, ada PCI slot, itu ada di kode A. Nah, ini bisa kalian lihat PCI. Ini untuk penempatan PCI ya, untuk memasang kartu tertentu. Lalu ada A1, PCI 1, PCI 2 dan PCI 3. Ini merupakan slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu LAN, audio dan lain-lain. Nah, ini mungkin nanti bisa kalian lihat ya, kalian baca macam-macam. Nah, ini memori RAM ya, tadi sudah Bapak sampaikan. Ini ada keterangan dari RAM. Ini juga sama pengembangannya, dari tiap masa ke masa itu ada pengembangan. Tahap pertama pengembangan dari RAM yaitu ada di DDR ya. DDR. Lalu dikembangkan lagi ada DDR2, DDR3, bahkan sekarang sampai DDR4. Setiap pengembangan DDR itu pasti kecepatannya akan lebih cepat dibandingkan dengan ini. Contoh misalkan DDR ya. Itu kecepatannya yaitu 100 MHz ya. Nah, lalu ketika kita lihat dengan DDR2 ini akan lebih cepat lagi, yaitu kecepatannya misalkan 200 MHz. DDR3 2133 MHz dan semakin DDR4 semakin besar. Nah, seperti itu ya. Kalau tadi untuk perangkat keras atau perangkat hardware ya, kalau sekarang perangkat lunak itu disebut dengan software. Nah, perangkat keras tidak bisa bekerja tanpa perintah. Perintah itu disebut dengan perangkat lunak. Ya, kalau perangkat lunak itu ditulis atau ditentukan oleh manusia. Perangkat lunak dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Nah, sistem operasi, sebenarnya seseorang harus tahu cara kerja detail perangkat keras agar dapat menulis dari perangkat lunak. Tidak semua orang tahu cara kerja perangkat keras, dan lagi setiap pabrik memiliki karakteristik perangkat keras yang berbeda. Jadi sistem operasi ini harus emang kesesuaian antara perangkat lunak dan perangkat keras ya. Sehingga setelah ada kesesuaian, sehingga sistem operasi ini bisa dibuat gitu. Nah, ini contoh-contohnya apa? Ada Windows ya, ada Unix. Contoh-contoh dari sistem operasi. Ada Windows, ada Unix, Linux, BSD, Solaris, Macintosh dan lain-lain. Ini banyak lagi yang bahkan sekarang ada yang namanya Windows Server, Windows yang sekarang berkembang yaitu Windows 10 ya. Nah, lalu untuk bahasa program, nah ini kalau misalkan kalian tertarik ya untuk bahasa program, itu banyak sekali macamnya bahasa program itu. Bapak definisikan dulu apa itu bahasa program ya. Bahasa program itu adalah bahasa komputer yang berguna untuk membuat program lain. Program yang dibuat bisa berupa program aplikasi, sistem operasi dan lain-lain. Nah, salah satu contohnya misalkan aplikasi PPDB yang kemarin kalian daftar ya, kalian daftar di PPDB, maka itu disebut dengan bahasa program ya. Itu Bapak menggunakan bahasa programnya adalah Java.
atau ya PHP ya. Nah, banyak contoh-contoh bahasa program diantaranya adalah bahasa C++, Pascal, Java, PHP, Delphi, dan lain-lain. Nah, ini program bahasa aplikasi lainnya. Atau misalkan ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain ya. Nah, itu mungkin ya yang Bapak bisa sampaikan mengenai tentang dasar-dasar komputer. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Nah, kalaupun misalkan masih ada eh, kekurangan yang kalian pengen dibahas, misalkan pengen cari referensi lain, kalian bisa mempelajari ebook yang sudah Bapak berikan ya dari ebook tersebut. Atau misalkan pengen yang lain, kalian boleh searching ke Google. Ataupun nanti ini PowerPoint slide ini insya Allah Bapak share ya ke grup WA ataupun di web e-learning. Nah, ini ada tugas ya. Dari tugas tersebut silakan anak-anak kerjakan halaman 64 ya. Ini yang B soal teori saja. Ada nanti berbentuk berupa uraian. Nanti bisa setelah selesai anak-anak bisa upload langsung ke web e-learning ya, ke web sekolah. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.